Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Radiani, NIM 85667149. Baik, saya dari Prodi PGSD. Pertemuan kita kali ini, kita akan melakukan eksperimen untuk jenis-jenis gelombang. Adapun tujuan dari praktikum kita kali ini yaitu untuk mengamati bentuk dan jenis gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Tujuan yang kedua untuk melihat dan mengamati sifat pemantulan pada gelombang. Adapun alat dan bahan yang harus kita gunakan ketika melakukan percobaan ini, yang pertama ada selinki, yang kedua yaitu ada alat tulis untuk mencatat nanti hasil dari percobaan yang kita lakukan. Yang ketiga ada batu kerikil, yang keempat ada air. Setelah itu yang kelima ada karet gelang. Nah, kita akan melakukan 2 percobaan sekaligus. Baik, teman-teman, saya memerlukan teman saya lebih dari 2 orang untuk membantu saya melakukan eksperimen kali ini. Berikut beberapa percobaan yang telah saya lakukan. Baiklah, di sini kita akan melihat bagaimana sifat dari pemantulan gelombang, yaitu dengan mencemplungkan batu kerikil yang di tangan saya ke dalam air yang di dalam gayung ini. Kita amati seksama bentuk pemantulan yang terjadi akibat batu kerikil ini. Baik, dari percobaan yang telah saya lakukan, teman-teman bisa kita tarik kesimpulan bahwa gelombang adalah getaran yang merambat. Jadi berdasarkan arah getarannya, gelombang dibagikan menjadi 2 jenis, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Pada percobaan pertama, yaitu kita mainkan selingki dari gerakan kiri dan ke kanan, yaitu untuk melihat bagaimana arah dari atau jenis gelombang apa yang bisa dihasilkan dengan gerakan kita mengarahkan selingki ke kiri dan kanan, yaitu membentuk gelombang transversal. Setelah itu, pada percobaan kedua kita menaruh
karet gelang di tengah selinki. Yang kita lakukan sama, yaitu kita menggerakkannya dari kiri ke kanan. Setelah itu pada percobaan ketiga kita telah melakukan eksperimen dengan selinki lagi, tapi gerakannya selinki diarahkan atau dimainkan dengan gerakan ke depan selama lebih dari 3 kali atau 4 kali. Nah, percobaan yang terakhir yaitu pada kerikil dan gayung. Yang gayungnya diisi air, setelah itu kita lemparkan kerikil. Nah, percobaan berikutnya kita akan mengamati pada kabel listrik, yaitu dengan cara hampir sama seperti selinki, tetapi ini kita menggunakan kabel listrik dan kita gerakkan dari kiri ke kanan sebagaimana kita menggerakkan pada selinki juga. Keduanya sama, yaitu kita mainkan di atas atau di tempat yang licin. Dari percobaan pertama, selinki yang digerakkan dari kiri dan kanan, yaitu membentuk gelombang transversal, dapat kita amati secara bersama karena membentuk arah getaran yang tegak lurus. Sedangkan pada percobaan kedua yang kita gerakkan selinki dari depan ke belakang selama lebih berulang kali, itu dapat kita amati bahwa gerakan tersebut membentuk selinki yang menggambarkan jenis gerak longitudinal yang memiliki arah getaran yang sejajar. Nah, untuk percobaan pada kerikil yang dilemparkan ke dalam gayung yang berisi air, itu terlihat bahwa sifat gelombang yaitu memantulkan arah getaran yang terjadi akibat dari kerikil yang kita lempar, itu membentuk sifat gelombang yaitu memantulkan atau terjadinya pemantulan untuk tempat yang ada di sekitarnya. Yang terakhir yaitu percobaan kita pada kabel listrik yang telah kita lihat sama bahwa pada kabel listrik itu gelombang arah getarnya itu merambat dengan tidak teratur, sementara pada selinki yaitu arah rambatannya itu sangat teratur. Nah, untuk percobaan yang terakhir tadi yaitu dapat kita simpulkan pada kabel listrik kita ingin melihat bagaimana gerakan transversal yang terdapat pada kabel listrik. Dapat diketahui bahwa pada kabel listrik yaitu gerakan atau gairah rambat gelombang itu tidak beraturan, sedangkan pada selinki itu beraturan. Sekian video kita kali ini, saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.